Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Surat ke-33 ayat 7273. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal jibal. Fa baina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat lalim dan amat bodoh. Sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrikin, laki-laki dan perempuan, dan sehingga Allah menerima tobat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada ungkapan amanat, bahasa kita titipan yang harus dijaga. Yang mengamanatkan mesti merasa aman atas titipannya itu. Di sini Allah menawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung, semuanya tidak menerima karena khawatir tidak bisa memikulnya. Manusialah yang menerima amanat itu. Jika amanat itu dipelihara, dijaga, maka Allah berikan pahalanya surga. Jika dirusak, Allah akan mengadabnya. Ini yang dikhawatirkan itu. Manusia punya kemampuan untuk itu. Manusia diberi kemampuan untuk memikul ini. Amanat yang dimaksud dalam ayat ini, ada yang menyatakan segala keparduan yang diwajibkan oleh Allah itu amanat yang harus ditunaikan. Sebaliknya segala yang diharamkan itu adalah amanat yang harus dipelihara, dijaga. Kewajiban-kewajiban yang Allah amanatkan itu diterangkan dalam Quran dan Sunnah. Ada juga yang memberikan tafsiran secara global. Yang dimaksud amanat di sini adalah dinullah, agama Allah. Yang agama itu mencakup 3 perkara penting dasar. 1 akidah, 2 ibadah, 3 muamalah.
itulah isinya di dalam dinullah, agama Allah itu. Akidah, keyakinan Allah titipkan, amanatkan, yaitu tauhid. Jangan dirusak, apalagi hilang. Allah amanatkan la ilaha illallah itu, yang harus dijaga dan dipelihara sebagai dasar keyakinan. Siapa saja yang memelihara tauhid, Allah siapkan surga. Dalam hadis diterangkan, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah mukhlishon min qalbi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ini jaminan dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menetapkan dalam rukun Islam sebagai dasar itu yang pertama. Islam adalah syahadatu alla ilaha illallah. Begitu. Saya kaitkan dengan kejadian di zaman Rasulullah. Ada yang mengucapkan syahadatnya dengan ikhlas. Ada juga mereka menyatakan masuk Islam, mereka beriman, padahal hatinya tidak. Ini orang munafik. Ada juga yang menyatakan masuk Islam, ia tidak tahu bahwa ketika masuk Islam Allah akan menguji untuk membuktikannya. Ternyata setelah diuji ada yang benar-benar beriman, ada juga yang ternyata tidak, karena tidak tahu, ia keluar lagi dari Islam. Ya, ada munafik, ada yang keluar lagi, bahasanya murtad ya. Allah uji dengan perintah, Allah uji dengan larangan. Jadi perintah dan larangan itu adalah sebagai ujian, membuktikan kebenaran iman itu. Ketika diuji berangkat ke medan perang, berangkatlah, ada juga orang-orang yang beralasan untuk tidak ikut, malah mempengaruhi yang lain untuk tidak ikut. Nah, kelihatan saja mana yang ikhlas dan yang tidak. Jaminannya masuk surga. Kebalikannya, barang siapa yang musyrik, maka dia akan masuk neraka. Begitu. Jadi ini amanat yang pertama. Tauhid. Kalimah la ilaha illallah itu harus ikhlas, bersih. Benar-benar tidak tercampuri oleh syirik dan kufur dan lainnya. Yang kedua, amanat dari Allah ibadah. Yang paling utama adalah sholat. Ini pun jaminannya sama. Jika amanat ini ditunaikan, surga bagiannya. Banyak keterangan-keterangan nanti di akhirat dihisab, sholat wajib selesai mulus ya sudah masuk surga. Jika tidak, nanti dilihat ada sholat sunatnya sebagai penambah. Dan inilah awal dalam ibadah yang dihisab. Jadi nanti dihisab, yang awal dihisab dalam urusan akidah. Nanti dikumpulkan, siapa yang menyembah matahari silahkan ikuti.
Yang menyembah bulan silakan ikuti, yang menyembah batu silakan ikuti. Semuanya masuk dalam neraka. Kemudian tinggallah yang menyembah Allah. Itu pun dipisah lagi. Ada yang tercampuri dengan syirik. Yahudi menyatakan Uzair ibnullah. Nasara menyatakan Al-Masih ibnullah. Semuanya dah masuk ke neraka karena musyrik. Tinggal yang menyembah kepada Allah tidak musyrik. Nah, di sini masalah pelaksanaan ibadah. Yang paling utama dan pertama dihisab adalah sholatnya. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama dalam urusan ibadah ini dihisab adalah sholat. Nanti belakangan zakatnya, saumnya ini dulu. Nah gitu. Apabila beres ya bereslah sudah. Tapi jika tidak beres nanti amal lain diperiksa. Kemudian dalam muamalah yang pertama dihisab adalah ad-damu, darah. Pembunuhan, ya. Apakah mengalirkan darah itu sesuai tidak dengan haknya? Jika sesuai dengan haknya, ya sudah. Pembunuhan itu tidak diperhitungkan. Apa yang sesuai dengan haknya di medan perang menegakkan agama Allah. Itu resiko membunuh dan dibunuh. Tapi tetap Rasul memberikan nasihat jangan bercita-cita bertemu dengan musuh dan jangan berniat membunuh. Tapi niatnya menegakkan kalimah Allah yang resikonya itu. Tapi ini yang ditanamkan. Sebab jika sudah ada niat membunuh nanti hawa nafsu yang muncul. Itu akan terjadi kedoliman. Perempuan yang tidak ikut perang tidak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh dibunuh, pohon-pohonan tidak boleh dirusak. Itu amanatnya. Sehingga Rasul mengatakan kepada pasukan yang akan berangkat ke medan perang, ittaqullah. Takwalah kamu kepada Allah. Nah di situ. Tapi kalau sudah di medan tidak boleh lari, haram hukumnya, dosa besar. Apakah menang dengan kemuliaan, dengan ghanimah, dengan kehormatan, atau mati syahid? Nah gitu. Jadi interior muslimah ada orang kafir, nah tuh. Ya, karena itu ada nasihat ish kariman aumut syahidan. Hiduplah dengan mulia atau mati syahid. Hirup hina maut naruksak. Begitu pilihannya ya. Jadi dalam muamalah yang pertama dihisab ad-damu, darah. Kemudian nanti yang lainnya. Inilah amanat dari Allah yang diterima oleh manusia. Jika ditunaikan surga Firdaus sudah siap. Nah disiapkan oleh Allah. Seperti termaktub dalam Quran surat Al-Mu'minun. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Kemudian tafsir lainnya mengenai amanat ini. Allah amanatkan kaum perempuan kepada suaminya, kepada laki-laki. Dan Rasul menyampaikan keterangan itu ketika Haji Wada. Innakum ittakhadtumuhunna biamanatillah wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Sesungguhnya Allah telah tetapkan wanita-wanita istri-istri kamu itu adalah amanat dari Allah. Jika suami
memelihara amanat ini surga bagiannya. Nah gitu. Karena itu kalau ada hal-hal sedikit-sedikit matang warajol ngambek lah. Ingat we surga. Daya tacena Ustaz pun bojona badagong lah atuh. Istri didunya mah datai nu geulis henteu. Tuh di surga lah. Tapi ibu-ibu di dia mah gareulis lah. Ditinggali di kejauhan. Itu amanat yang harus dipelihara. Yang dimaksud amanatnya itu apa? Maka suami adalah memimpin istrinya tetap dalam agama Allah. Ini tanggung jawabnya sebagai ro'in itu. Urusan pakaian, urusan makan itu relatif. Tapi yang pokok adalah tuntun istri di jalan Allah. Begitu. Ini kewajiban pemimpin. Dan bertanggung jawab agar tetap tegak kehormatan keluarga dunia dan akhirat. Dinyatakan dalam Quran surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu teh pamimpin pikeun kaum awewe. Dengan kata qawam dari koma, bertanggung jawab tegaknya kehormatan keluarga di hadapan Allah. Kehormatan di hadapan manusia relatif. Karena manusia kadang memandang terhormat itu dari sisi harta, jabatan, rupa. Nabi mengatakan fadfar bidatidin, itu kehormatan. Ya. Nah, karena itulah cantiknya wanita dengan iman. Satu tuh. Sagelis-gelis na awewe teu iman mah goreng patut teh itu. Itu mah dohir. Iya, murah jadi nanti segala ditemerakeun. Orang mukmin itu terhormat, terjaga. Karena itu jangan dimumurah gitu ya. Sekarang kan sudah biasa gitu. Malah di satu pulau di Perancis itu ada pulau justru kalau berpakaian ditegur. Di pulau itu bisa jadi didenda. Akhirnya kan menjadi murah, hina di hadapan manusia dan lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah amanat kita jaga keluarga kita. Kemudian amanat yang penting dalam muamalah al-farji itu. Hendaklah dijaga. Untuk menjaganya Allah siapkan aturan, yaitu nikah. Saya sengaja malam Selasa ini kajian tafsir Ibnu Katsir surat An-Nur dimulai itu. Kenapa? Karena melihat kenyataan sekarang perzinahan itu dianggap bukan dosa. Ini kan sudah hancur. Dan ini diantara penyebab turunnya azab Allah. Sekarang sudah terjadi lagi gempa. Ini peringatan-peringatan dari Allah. Tidak ada seorang manusia pun walaupun sepintar apa menciptakan air, nggak ada. Tidak ada. Setetes pun menciptakan air manusia tidak bisa. Allah yang menciptakan dan Allah mengatur, tidak ada yang hilang air itu setetes pun. Beda dengan minyak. Ini sangat dipentingkan. Kemudian juga ada air yang tertampung dan di situ sumber kehidupan bagi manusia. Kemudian air itu ada yang masuk ke dalam tanah. Suburlah tanaman untuk manusia. Ada air yang masuk ke dalam tanah melalui mahma, keluar air panas. Kenapa mesti di kotak-kotak dijual, dijadikan tempat kemaksiatan? Ini kan kedurhakaan yang besar. Bukannya berterima kasih. Inilah ya. Kita terus sampaikan, farji adalah amanat yang besar dari Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa sampai sekarang
silakan dibantu dengan teknologi maju memproses dari tanah menjadi spermatozoa, menjadi manusia. Siapa yang bisa? Tidak ada. Karena itu amanat dari Allah. Spermatozoa itu jangan dikeluarkan dalam cara yang haram. Jangan disimpan di rahim yang tidak halal. Sampai sekarang siapa manusia yang bisa menciptakan rahim? Dicoba di Amerika, dijieun lalu dijab kabulkeun spermatozoa dan sel telur di luar. Tadi disebutnya bayi tabung. Itu kan tidak boleh terus di situ. 24 jam setelah ijab kabul harus masukkan ke dalam rahim asli. Itu bisa dedinya mah. Coba lamun ngagedean dedinya pan budak juga botol. Nggak ada sama sekarang. Karena itu rahim itu amanat dari Allah. Yang harus dijaga dipelihara, jangan menerima titipan spermatozoa dari siapa saja. Jadi kalau laki kade ulah unggal pengkolan nganitip we. Ya. Dan bagi perempuan jangan menerima titipan. Sekarang kan malah berbangga. Kalau dulu kan merasa hina, sekarang malah tidak. Malah berbangga ajarkeun teh seueur percantan naritip. Enggak boleh itu. Nah, ini amanat dari Allah. Jadi ada amanat akidah, ada amanat ibadah, ada amanat muamalah yang harus dijaga dipelihara, dan memang mestinya begitu. Maka disitulah kehormatan manusia itu, kehormatan di dunia, kehormatan di akhirat. Kemudian ada juga yang meringkas saja bahwa yang dimaksud amanat adalah al-hudud, batas-batas yang harus dijaga. Karena batas itu diperlukan untuk keselamatan hidup. Batas itu diperlukan untuk kehormatan hidup. Ketika batas itu hilang, dirusak, maka hilanglah keselamatan dan kehormatan. Jadi itu batas disebut hudud. Jamak dari had. Hendaklah menjaga batas-batas. Apa yang dimaksud batas di sini? Diringkaskan adalah segala yang haram. Baik akidah, ibadah dan muamalah itu batas itu. Di antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharima takun a'badannas. Jaga segala yang haram, kamu akan menjadi hamba Allah terbaik. Ini ada yang meringkas. Inilah yang dimaksud amanat adalah al-hudud. Jama dari had. Had adalah batas. Yang dimaksud batas di sini al-haram. Segala yang haram. Iya. Tetapi orang yang tidak memakai agama tidak ada haram itu. Seperti daging babi itu kan mereka menyatakan umat Islam bodoh, cina, ngena, berguna gitu, tapi diharamkan. Kemudian juga judi kan mereka biasa, jadi tidak ada haram bagi orang yang kafir. Lalu ada haram bagi umat Islam, jangan merasa justru dikekang, bukan itu. Bukan dikekang, dijaga agar tetap mulia gitu. Dan hendaklah menjadi catatan bahwa hidup sekarang ini kan sebentar. Iman atau kafir ya sama saja. Nanti kan kehidupan di sana. Dan di sini iman kepada hari akhirat itu penting untuk mengendalikan sikap hidup kita dengan iman kepada hari akhir. Kalau tidak ya bebas jadinya.
Padahal menurut mata, telinga, akal kita tersaksikan manusia tidak abadi. Kenitang wara make Quran lah. Kenyataan saja. Orang tua kita kan sudah tidak ada. Kita juga sama kan. Akan mati. Siapa tahu ibu-ibu besok ada yang mati. Bahaya. Nah ulah gitu. Iya. Nah itu kan sudah jelas. Tersaksikan. Dan secara akal itu pasti menerima. Hidup tidak lama. Dan perubahan terasa sekarang oleh kita. Tiap hari terus berubah, terus makin lemah, makin lemah, makin lemah. Jadi manusia diciptakan asalnya lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian menjadi lemah. Begitu. Manusia asalnya berjalan dengan 4 kaki, lalu berjalan dengan 2 kaki, nanti berjalan dengan 3 kaki. Anu royal mah kaki 5. Ongkoh kaki 5 tapi dariuk. Karena kaki 5 lah lempang atuh. Roda 3 suku manehna 2, karena lah lempang. Ya. Itu kenyataan yang tidak bisa dibantah. Dan tidak ada seorang manusia pun yang pintar hebat bisa menahan ini. Bagaimana supaya tidak mati? Mati deh. Berusaha supaya tidak mati. Mati juga. Ya. Nah itu ya. Ini saya kaitkan. Ada juga orang yang sudah tidak tahan karena sakitnya lama. Lalu bunuh diri. Haram ini. Hina ini. Ketika ada jenazah muslim yang bunuh diri. Dibawa kepada Rasulullah. Rasul alaihi tidak mau mensalati. Tidak menyuruh kepada para sahabat. Leos. Ada orang yang berutang, harta peninggalan tidak ada, yang bertanggung jawab tidak ada. Rasul tidak mensalati tapi menyuruh sahabat. Sallu li sahibikum, salati oleh kamu. Nah, beda di situ. Jadi sepahit apa, ingatlah di situ ada pahala taeta ngarah mal bunuh diri. Sakumahariweuhna itu kan. Kedua, kalaupun sakit berkepanjangan, bukankah diharapkan nanti pulang kepada Allah bersih? Satu di antaranya untuk membersihkan itu melalui itu. Kifarat teh, jadi gering teh sing jadi kifarat. Menghapus dosa. Dikitukan di Rasul, ya sen abdi mah tuh sing lami we lain kitu. Nah, itu salah. Iya, itu bukan nanti Allah yang menetapkan. Silakan berusaha dapat pahala, berobat. Tapi jangan berobat dengan yang haram. Karena Allah tidak menjadikan yang haram sebagai obat. Pernah ada yang memberi fatwa dengan teknologi yang maju. Dulu pernah air kencing unta oleh Rasul disuruh minum, mereka sembuh. Bagaimana air kencing manusia? Air kencing manusia najis. Haram untuk diminum. Entong kejeng gunung kitu. Karena sesuai ku cara haram cager henteu. Ya kan banyak. Jangan berobat melalui dukun. Tidak boleh. Sembuh dan tidak itu nanti Allah. Tetapi caranya jangan dengan cara yang haram. Iya. Lalu bunuh diri dengan cara yang modern. Suntik mati. Sama saja bunuh diri haram hukumnya. Dan dokter yang melaksanakannya pun dosa besar. Karena membunuh jiwa. Bagaimana kalau keluarganya ningali karunya geus 1000 pisan geus tahun-tahun. Tuluy badami taswelah suntik mati.
Ngarah-urah tereh menang warisan. Walaupun dengan niat baik, perasaan bagus, kasihan, tidak boleh membunuh orang. Tidak boleh bunuh diri, tidak boleh membunuh, biarlah. Usahakan sebaiknya karena bagi dia itu jadi kifarat. Kita tidak tahu justru itu. Di situ malah menghapus dosa lebih berharga. Nah, hari orang pan sok tahan. Menghilangkan darurat, jangan menimbulkan darurat lagi. Melepas darurat dunia, menghadapi darurat akhirat yang panjang. Jangan mengatasi darurat dengan darurat lagi. Itu. Apalagi kalau hanya urusan duit, bunuh diri. Wah, kecida. Kia-kia ting hirup teh. Geus we ngagejeburkeun maneh kana jolang. Nah ini ya, ini Allah sudah amanatkan agar kita jaga, kita pelihara. Jadi hidup ini adalah amanat yang harus dijaga, dipelihara dan menghasilkan yang baik bagi kita. Kemudian Allah menyatakan manusia itu doluman, ada. Ya, bahan dolim manusia ada. Karena itu Allah siapkan magfirah begitu. Tah sok amanat kumaha abdi mengalangar pada aya magfirah. Aya kafarah, aya taubat. Allah sudah disiapkan itu. Ngan ulah ngajakeun we. Iya bisi keur ngaruksak agama teu kaburu tobat maut we. Nah, begitu ya. Silakanlah pikir menurut kesanggupan yang ada. Jika tidak terlaksana karena tidak tahu, tidak dicatat dosa. Jika tidak terlaksana karena tidak mampu, tidak dicatat dosa. Jadi sudah disiapkan perangkat-perangkatnya. Seperti dalam hadis dinyatakan tidak akan dicatat dosa ketika manusia lupa. Poho. Ya, kayak di mana ingat kalau salat lakukan saja. Iya, kalau saum poho lalu ingat, ya teruskan saumnya gitu. Biasanya hari pertama kan, biasa di imah teh jol dihuapkeun dah hareun deh. Jol yewe ngawadahan sanguder dahar. Karek ge sahuap datang budak, "Mama, pan keur saum." Eta meuni haneul dasar budak belegug mun ngabejaan teh geus angeus karek sahuap. Udah lanjutkan saumnya, jangan lanjutkan makannya. Allah siapkan itu, tidak dicatat dosa dari an-nisyan, lupa. Kemudian Allah tidak mencatat dosa dari jahalah, ketidaktahuan. Kan tidak tahu, iya. Tetapi jangan terus dalam ketidaktahuan, harus berusaha. Kuring teh teu nyaho nya dihampura, ngan nepi ka iraha teu nyaho teh. Nah gitu. Karena dalam hadis dinyatakan siapa yang menelusuri jalan tolab ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Ringkasnya moal ka surga untuk ilmu gitu. Ya, jadi harus tolab itu. Kemudian yang ketiga istiqroh. Terpaksa, tidak ada jalan lain. Allah maafkan. Nah disitulah Allah nyatakan doluman jahula, Allah siapkan kafaroh, Allah siapkan magfiroh, Allah siapkan tobat pintunya, begitu. Karena itu ada menerima. Dan Rasul menjelaskan, walaupun ada dosa-dosa yang dilakukan, jika Allah ampuni ya udah beres. Tapi ada juga yang ditimbang. Nah di sini nanti artinya kesalahan itu ada tuh, ditimbang lebih banyak baiknya. Pamaman sakulat mawazinu bahwa fi syatiroja.
Tetapi kalau yang sakulat itu syarrunnya faumuhu hawiyah. Nah begitu. Tapi nanti keluar. Tetap ke surga akhirnya. Banyak nanti hadis-hadisnya. Akhriju minan nar man qala la ilaha illallah muhlison min qalbi. Keluarkan dari neraka, begitu perintah Allah. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Nah, jadi akhirnya keluarkan dari neraka. Orang yang mengucapkan la ilaha hari dikeluarkan dari tijaro di luar. Tijaro. Jadi mengucapkan la ilaha illallah kan neraka itu. Ya, keluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la. Jadi mengucapkan la ilaha illallah teh neraka itu. Mage tidak dikeluarkan di luar mah. Justru dari dalam. Ya, karena tadi timbangan amalnya. Ya. Dan adalah ini dijadikan kesempatan sekecil apapun yang baik Allah catat. Kumpulkanlah. Ulah peda saeutik. Pirage pagawean saeutik entong. Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu hinakan kebaikan sedikit pun. Karena di sisi Allah itu besar. Kamu anggap rendah, kamu anggap kecil, padahal di sisi Allah itu besar. Iya. Kamu anggap hayyinun, padahal di sisi Allah azimun, besar itu. Jadi sekecil apapun kebaikan lakukan. Sampai menyingkirkan duri di jalanan. Iya. Itu kan menyingkirkan duri di jalanan ringan pisan. Kesuku ge bisa. Itu. Tapi itu Allah catat sebagai kebaikan. Panjang masalahnya. Kalau ada anak-anak yang mau ngaji lewat ke jalan itu salamet dapakuna disingkir. Artinya kita punya saham di anak itu. Ketika anak itu menjadi anak saleh, kita dapat. Di sisi Allah itu besar. Ketika anak itu mau ngaji itu leka juga. Ada tidak rasa tanggung jawab? Padahal orang ningali tadi teh. Karena itu muslim yang benar tidak akan menebar paku di jalanan. Gimana? Ngali bae disingkir nggak aja ditebarkan. Dosanya besar itu. Tidak boleh. Itu banyak yang nebar paku di jalan. Iya. Ada paku yang di kilo, ada juga yang paku tidak di kilo, itu ditebar di jalanan. Ya. Dengan bupati kita kerjasama, ya tolong katanya. Tutup tuh jalan-jalan yang berlubang. Karena di situ kan ada lalu lintas masyarakat. Berapa waktu yang diperlukan dengan jalan butut wae, berarti berapa waktu. Ketika sayuran mesti sampai ke sana, barang mesti sampai ke sana, itu kan bisa terganggu. Mengatakan, ya kami siap. Karena kami pun paham untuk meningkatkan, memelihara ekonomi umat. Minimal jalan itu harus diperhatikan. Jeung jalana butut tuluy we perna potong. Ya, itu kan banyak tuh ya. Ngan amanat mangga disiapkan insyaallah jalan-jalan anu berlobang ditutup, tapi bantu ku ulama lobang nu berjalan ditutup. Gitu ya. Itu kan banyak lobang-lobang yang berjalan. Ya kami hanya bisa memberikan melalui lisan. Melalui tangan kekuasaan ya pemerintah. Kami akan terus ngomong. Tapi tolong pemerintah pun terjun ya. Agar yang berlubang tidak jalan-jalan. Ya. Nah begitu ya. Inilah amanat-amanat. Jadi kita ringkaskan. Amanat dari Allah ad-din, agama dengan segala aturan. Ada amanat akidah. Ada amanat ibadah. Ada amanat muamalah. Allah siapkan surga bagi yang memelihara,
kekurangan, kesalahan Allah siapkan untuk menghapusnya. Tetapi orang yang tidak mau menerima dan tidak mau membersihkan kesalahan melalui kafarat, istighfar, tobat, Allah siapkan azab yang pedih. Ya, sampai di sini saja dulu. Ya, insya Allah Sabtu depan kita ketemu lagi.